Belakangan ini, Cina dan Korea Utara menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional Jepang. Dilansir dari NBC News, Jepang mengalami kesulitan bagi keamanan nasionalnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Cina dan Korea Utara telah mengembangkan kekuatan militernya secara signifikan beberapa tahun terakhir. Cina telah menjadi kekuatan militer terbesar kedua di dunia, dan Korea Utara telah mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik yang mencapai wilayah Jepang. Kekuatan militer yang meningkat ini dapat menimbulkan ancaman bagi Jepang karena dapat memaksakan kehendak politik Cina ataupun Korea Utara terhadap Jepang. Misalnya, Cina dapat menggunakan kekuatan militernya untuk mengintimidasi Jepang terhadap kedaulatan Cina atas Pulau Senkaku, ataupun Korea Utara dapat menggunakan senjata nuklir dan rudal balistiknya untuk mengancam Jepang. Hubungan antara Jepang dengan Cina dan Korea Utara telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain perbedaan ideologi, sengketa wilayah, dan kebijakan luar negeri Cina yang semakin agresif. Hubungan yang memburuk ini meningkatkan resiko konflik semakin membesar antara Jepang dengan Cina dan Korea Utara. Berdasarkan faktor-faktor di atas, jelas bahwa Cina dan Korea Utara telah menjadi ancaman yang besar bagi keamanan nasional Jepang. Untuk menghadapi ancaman ini, Jepang telah meningkatkan anggaran pertahanannya dan memperkuat aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat. Nuansa Jepang yang saat ini jauh berbeda dari era pemerintahan sebelumnya. Jepang yang dulu jauh lebih pasif, terutama setelah kalahnya Jepang di Perang Dunia II. Perjanjian damai San Francisco saat itu bukan hanya menyatakan kekalahan Jepang, tapi juga memberikan sanksi untuk membatasi militer Jepang dalam menangani keamanan nasionalnya. Tertulis dalam pasal 5, A. Jepang menerima kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya kewajiban-kewajiban tersebut yaitu 1. Untuk menyelesaikan perselisihan internasionalnya dengan cara damai sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam. 2. Dalam hubungan internasionalnya, menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara lain yang tidak sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari sinilah mengapa artikel 9 dari Konstitusi Jepang yang diusulkan oleh Perdana Menteri Kijuro Shidehara yang menjabat saat itu menegaskan adanya pembatasan bagi Jepang untuk tidak bersikap anarki dan mempersenjatai Jepang kembali. Negara secara resmi menolak perang sebagai suatu hak kedaulatan dan melarang penyelesaian sengketa internasional melalui penggunaan kekuatan. Pasal 9 bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban. Rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan pengancaman atau penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan perselisihan internasional. 2. Untuk mencapai tujuan paragraf di atas, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya tidak akan dipertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui. Bila dilihat dari pasal tersebut, maka sudah terjawab jelas mengapa militer pertahanan Jepang selama ini terkesan sangat pasif dan defensif. Dinamika politik luar negeri Jepang saat itu dalam menangani isu keamanan nasional lebih memilih gerakan diplomatis. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan ini, angkatan bersenjata dengan kesanggupan untuk berperang tidak akan dipertahankan. Namun dengan meningkatnya ancaman dari Cina dan Korea Utara saat ini membuat Jepang mulai bergerak secara berbeda dari era sebelumnya. Dalam usahanya mempertahankan keamanan nasionalnya, pemerintah Jepang turut menafsirkan konstitusi Jepang untuk mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan wilayah Jepang hanya sebagai respon terhadap serangan yang sebenarnya, atau bukan jika hanya ada kemungkinan atau ancaman serangan, dan untuk melarang persenjataan yang dianggap sebagai senjata ofensif yang dirancang untuk digunakan. Kemampuan serangan balik telah menjadi kontroversi di Jepang karena senjata yang diperlukan juga dapat digunakan secara ofensif dan karena sulit untuk menentukan dengan tepat kapan serangan musuh menggunakan rudal secara teknis telah dimulai sebelum rudal tersebut benar-benar mengudara. Bagian NSS atau National Strategic Security yang baru mengenai Tiongkok jauh lebih panjang dan belak-belakan, termasuk penilaian terhadap postur Tiongkok sebagai tantangan strategis terbesar dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam menjamin perdamaian dan keamanan Jepang, dan perdamaian, stabilitas komunitas internasional, serta dalam memperkuat
tatanan internasional berdasarkan supremasi hukum yang harus ditanggapi oleh Jepang dengan kekuatan nasionalnya yang komprehensif dan bekerja sama dengan Amerika Serikat atau negara-negara yang berpikiran sama atau lainnya. Pernyataan mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara telah diperluas, dan meskipun ancamannya tetap sama, hal ini menunjukkan semakin mendesaknya mengenai bagaimana kegiatan militer Korea Utara menimbulkan ancaman yang lebih serius dan lebih besar lagi terhadap keamanan nasionalnya Jepang dibandingkan sebelumnya terhadap pesatnya perkembangan teknologi terkait rudal oleh Pyongyang.